Kuiperian, menurut kamu dalam satu hari sebuah rumah membutuhkan berapa banyak energi listrik? Menurut data dari Energi Manajemen Indonesia, rata-rata penggunaan listrik rumah tangga per hari adalah 14 kW per hour atau per jam. Karena rumah tangga membutuhkan energi listrik yang besar untuk keperluan sehari-hari, maka rangkaian arus yang dipakai oleh PLN untuk mendistribusikan listrik adalah rangkaian arus AC. Kalau listrik yang didistribusikan ke rumah bisa sebesar itu, pasti bahaya dong kalau tidak dikontrol. Kira-kira apa saja ya alat-alat yang mengatur arus bolak-baliknya? Ayo, kamu tahu nggak, Kuiperian? Masa sih hari gini nggak tahu alat-alat pengatur arus listrik bolak-balik? Please banget, kalian wajib tahu ah. Nggak usah jauh-jauh alat pengatur listrik ada di rumah kamu. Kamu mesti paham tentang listrik di rumah kamu sendiri. Jadi, kalau ada mati listrik, kamu nggak langsung nyalahin PLN. Yuk kita bahas alat-alat pengatur arus listrik bolak-balik di rumah kamu. Yang pertama adalah benda ini nih. Kuiperian pasti udah sering lihat dong. Mungkin kamu menyebut benda ini sebagai colokan. Colokan, bisa juga sih disebut colokan. Tapi nama aslinya bukan colokan, tapi steker. Fungsi steker adalah sebagai penghubung atau pemutus listrik pada peralatan elektronik dari sumber aliran listrik alias stop kontak. Kebayang nggak sih kalau peralatan elektronik nggak ada stekernya? Nunggu setrikaan panas sampai rambut Pak Cecep gondrong? Nggak juga panas-panas. Mana bisa dicolokin ke stop kontak? Nah, dalam menghubungkan atau memutuskan aliran listrik, steker punya batas kemampuan menampung arus listrik bolak-balik loh. Contohnya, steker pada kipas angin ini hanya dapat menampung tegangan 220 volt dan nggak boleh melebihi arus listrik 3 ampere. Misalkan steker ini digunakan untuk mengalirkan listrik pada kipas angin yang butuh 3 ampere. Dijamin pasti kipas anginnya bakal bekerja dengan baik karena arus listriknya tidak melampaui kapasitas steker. Tapi kalau digunakan pada pompa jet pump yang butuh 10 ampere, dijamin pasti stekernya akan terbakar dan rusak karena arus listriknya melampaui kapasitas steker. Nah, supaya bisa mengontrol arus listrik bolak-balik yang besar itu, setiap alat elektronik sudah dipastikan memiliki steker dengan kapasitas yang sesuai dengan arus listrik yang dibutuhkan. Kalau bisa, pastikan beli alat elektronik yang ada logo SNI-nya ya. Selain steker, ada juga mini circuit breaker atau MCB. Pasti sering lihat kan alat ini? Biasanya ada di depan rumah. Anyway, MCB adalah komponen yang bekerja untuk memutus arus listrik berdasarkan panas. Maksudnya, bila terjadi pemakaian arus berlebih, bimetal di dalam MCB akan panas sehingga secara otomatis akan memutus aliran listrik di rumah kamu. Nah, kalau listrik di rumah kamu padam, jangan langsung berburuk sangka sama PLN. Bisa jadi itu adalah karena MCB di rumah kamu memutus aliran listrik tadi. Misalnya, sebuah rumah mendapatkan listrik dari PLN dengan daya sebesar 900 volt ampere atau 900 watt. Di satu kamar, ada seorang kakak yang lagi main game di PC sambil ngadem pakai air conditioner. Sedangkan di kamar yang lain, sang adik ingin mengeringkan rambut pakai hair dryer. Berarti pada saat bersamaan, daya yang dipakai di rumah mencapai 1000 watt, melebihi batas listrik dari PLN. Maka bimetal MCB akan panas karena arus berlebih dan secara otomatis memutuskan aliran arus listrik dari sumber listrik PLN ke instalasi rumah tersebut. Kalau nggak diputus oleh MCB, rumahnya bisa kebakaran. Tapi kalau rumah kamu memang butuh daya yang besar, bisa aja sih kamu bilang sama ayah untuk tambah daya di rumah mengganti MCB dengan kapasitas yang lebih tinggi. Alat pengatur listrik terakhir yang perlu kamu ketahui adalah kWh meter atau meteran listrik. kWh meter di sini maksudnya adalah kilowatt hour Kuiperian. kWh meter berfungsi untuk mengukur besaran daya dan energi listrik yang telah dipakai di rumah. kWh meter berwujud panel angka yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. Dari alat ini, kamu bisa mengira-ngira berapa biaya listrik yang harus kamu bayarkan ke PLN. Jadi, kalau selama 1 bulan penggunaan listrik di rumahmu adalah sebesar 200 kWh dan harga listrik PLN per 1 kWh-nya adalah Rp1.500, tinggal dikalikan saja. Selain itu, kamu juga bisa mengatur penggunaan listrik di rumah dengan cara memperhatikan sisa listrik di panel kWh meter. Kalau udah besar, jangan lupa ya, hemat. Gimana? Sekarang kamu udah paham dong apa saja alat pengatur arus bolak-balik di rumah? Jadi kalau ada apa-apa, kamu jangan langsung nyalain PLN ya.
cek dulu steker, MCB, dan KWH meter yang ada di rumah kamu. BTW sekarang udah ada loh KWH meter yang prabayar, pakai pulsa atau token. Apa ya bedanya? Cari tahu Gi, Ku Prian.